Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan, dan kasih sayang. Sebuah perasaan dan perhatian, serta kebahagiaan yang sejati. Kita hanyalah manusia biasa, seperti yang pernah terjadi di dalam kisah ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, nama Maya, usia 28 tahun. Maya bekerja di sebuah konveksi rumahan sebagai tukang setrika. Setiap hari Maya terbiasa kerja lembur hingga larut malam. Bahkan terkadang sampai jam 11 malam. Maya baru pulang dari pekerjaannya. Rutinitas ini sudah menjadi bagian dari hidup Maya setiap hari. Meskipun melelahkan, tapi Maya merasa bangga. Setidaknya Maya bisa membantu suaminya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suami Maya bernama Arif. Pekerjaannya yang serabutan dan tidak terikat. Kadang kerja, kadang tidak, membuat Maya terus bertahan di tempat kerjanya. Karena faktor pekerjaan yang membuat mereka jarang bertemu dan bercinta. Meskipun begitu, mereka saling mendukung dan memberi semangat. Arif adalah sosok suami yang bertanggung jawab. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Meskipun mereka sudah lama menikah, namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Mungkin karena mereka sibuk dengan pekerjaan. Tapi Maya selalu berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik kepada ibu dan suaminya. Malam ini sama seperti hari-hari biasanya. Maya baru saja pulang dari tempat kerjanya. Malam yang sunyi, angin malam yang sejuk menyapu tubuh Maya yang lelah. Di bawah sinar bulan yang redup, Maya melintasi jalanan yang sepi seorang diri. Sering kali membuat Maya merinding. Meski hampir setiap hari dia melintasi jalan itu. Namun saat ini suasana begitu gelap dan sepi. Hanya suara gemericik air dari bawah jembatan yang seolah memecah keheningan. Jantung Maya berdetak kencang, sebab jalan itu memang gelap dan sepi. Setibanya Maya di rumah, seperti biasa sang ibu yang selalu setia membuka pintu rumah. Setiap Maya pulang bekerja, ibu Maya bernama Bu Wulan. Usianya mungkin sekitar 40 tahun. Semenjak ditinggal oleh suami, ibunya sering menggunakan pakaian yang seksi dan pendek. Maya sedikit merasa ada yang aneh dengan tingkah laku ibunya. Dia khawatir dengan Arif, suaminya. Maya takut Arif akan tergoda dengan ibunya yang selalu tampil cantik dan seksi. Meski usianya sudah emak-emak, tapi Bu Wulan masih terlihat cantik dan energik. Tubuhnya yang montok dan mulus. Kedua gunung kembarnya yang besar membuat Maya sedikit khawatir dengan Arif, suaminya. Sesampainya Maya di rumah, "Terima kasih, Bu," ucap Maya yang baru saja dibukakan pintu oleh sang ibu. Setelah membuka pintu, kemudian Bu Wulan kembali ke kamarnya. Bu Wulan duduk di tepi ranjang sambil berpikir. Memang belakangan ini Bu Wulan merasa ada yang beda dengan dirinya. Bu Wulan baru menyadari semakin kesini, Bu Wulan semakin bertambah cantik dan seksi. Sedangkan Maya yang sudah lama menikah dengan Arif, namun belum juga hamil dan mempunyai anak, membuat Bu Wulan merasa bingung dan bertanya-tanya di hatinya. Bu Wulan mencoba menepis pikiran itu sebab Bu Wulan tidak mengharapkan hal itu sampai terjadi. Sebenarnya Bu Wulan tidak ingin melakukan hal ini kepada Maya. Namun semua sudah terlambat. Semua sudah terjadi. Tapi di sisi lain Bu Wulan juga merasa kesepian. Lagi pula Bu Wulan hanya menginginkan kenikmatan dan kehangatan dari Arif, menantunya. Karena Arif mampu membuat Bu Wulan merasa enak dan nikmat. Membuat Bu Wulan merasa puas dan bahagia. Setiap Maya berangkat bekerja, Bu Wulan dan menantunya Arif selalu melakukan hubungan badan, bercumbu dan bercinta. Karena di rumah ini tidak ada siapa-siapa lagi selain mereka berdua. Pagi itu Bu Wulan dikejutkan oleh suara ketukan pintu di kamarnya. "Bu, buka pintunya. Ini aku bawain sarapan untuk ibu." Suara Maya yang memanggil ibunya. Kemudian Bu Wulan langsung bangkit dari ranjang, berjalan menuju pintu kamarnya. Terlihat Maya yang sudah berdiri di depan pintu sembari membawa sarapan. Kemudian Maya masuk ke kamar ibunya dan meletakkan sarapan di atas meja. Sambil mengamati sekeliling kamar,
Karena selama ini Maya jarang masuk ke dalam kamar ibunya. Nanti jangan lupa dimakan sarapannya. Iya nak, terima kasih. Aku sekalian pamit mau berangkat kerja. Kamu tidak membangunkan Arif biar sekalian kamu diantar suamimu? Tidak Bu, Arif juga pasti masih ngantuk. Lagi pula dia baru pulang bekerja. Aku mau naik angkot saja, ucap Maya. Ya sudah, kamu hati-hati, ucap Ibu Wulan. Setelah pamit, Maya pergi meninggalkan rumah. Selesai menyantap sarapan yang dibawakan Maya, tiba-tiba Bu Wulan merasa mual dan pusing. Tubuhnya tiba-tiba terasa lemas, badannya sedikit panas. Kemudian Bu Wulan memegangi perutnya. Aku merasa tidak enak badan. Kepalaku pusing, apa jangan-jangan aku hamil? Kemudian Bu Wulan langsung pergi ke kamar Maya anaknya. Dia melihat Arif yang masih tertidur pulas di atas ranjang. Arif, bangun Arif, ucap Bu Wulan sambil menggoyangkan bahu Arif dengan pelan. Bu Wulan terus membangunkan Arif menantunya. Tak lama Arif bangun dan membuka matanya. Ada apa Bu? Tanya Arif menantunya. Memangnya Maya kemana Bu? Maya sudah berangkat kerja. Ibu mau ngomong sama kamu. Ngomong saja Bu. Memangnya ada apa? Perut ibu terasa mual. Kepala ibu juga pusing. Kayaknya ibu sakit sayang. Sana kamu keluar sebentar. Tolong belikan ibu obat. Mendengar Bu Wulan tidak enak badan, sampai mual-mual. Akhirnya Arif langsung bangun. Ya sudah, tunggu sebentar ya Bu. Kemudian Arif pergi untuk membeli obat di warung. Ini Bu obatnya. Terima kasih sayang. Kemudian Arif kembali tidur. Sayang, ayo bangun, sudah pagi. Apa sih Bu? Aku masih ngantuk. Tak lama Bu Wulan pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Bu Wulan segera meminum obat yang tadi Arif belikan di warung. Setelah meminum obat, Bu Wulan merasa mendingan. Pagi itu Bu Wulan bergegas pergi ke kamar mandi, sekalian mencuci pakaian. Setelah semuanya selesai, seperti biasa Bu Wulan memakai pakaian yang seksi dan ketat, berniat untuk menggoda Arif menantunya. Siang itu Arif bangun dari tidurnya. Kemudian dia pergi ke dapur untuk makan siang. Sesampainya di dapur, dia melihat Bu Wulan yang berada di dapur. Bu Wulan menoleh ke arah Arif menantunya. Kamu sudah bangun sayang? Tanya Bu Wulan mertuanya. Pasti kamu lapar kan sayang? Tanya Bu Wulan. Tunggu sebentar ya, ini sebentar lagi selesai, ucap Bu Wulan. Kemudian Arif duduk di bangku yang ada di dapur, sembari memandangi bentuk tubuh Bu Wulan yang seksi dan mulus. Arif terus memandangi lekukan bentuk tubuhnya yang montok berisi. Dibanding Maya istrinya, mertuanya memang lebih menarik dan seksi. Sudah, jangan dipandang terus. Nanti setelah makan kita main lagi ya, ucap Bu Wulan, sembari tersenyum menggoda Arif. Selesai makan, mereka duduk bersama di ruang tamu. Bagaimana Arif tidak nafsu melihat Bu Wulan? Sedangkan Bu Wulan selalu menggunakan pakaian yang seksi dan pendek, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang mulus dan montok. Karena itulah mereka berdua selalu melakukan hubungan badan. Hubungan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Sekilas ada penyesalan di antara mereka berdua. Namun semua sudah terlambat. Semua sudah terjadi. Hubungan asmara antara Bu Wulan dan Ari menantunya. Melakukan hubungan layaknya suami istri. Sudah hampir 2 bulan, Bu Wulan berselingkuh dengan Arif menantunya. Bahkan hampir setiap hari mereka melakukan hubungan badan. Saat Maya pergi bekerja, mereka selalu memanfaatkan momen itu. Momen di mana mereka bisa melakukan dan menjalin cinta bersama. Kamu tenang saja, meskipun kamu adalah menantuku. Ibu janji, ibu tidak akan ceritakan ini kepada siapapun. Terutama kepada Maya istrimu. Ibu akan jaga rahasia ini. Rahasia kami berdua, ucap Bu Wulan. Asalkan kamu mau melayani nafsu ibu setiap hari, memberikan ibu kenikmatan, sampai ibu merasa puas dan bahagia. Jujur saja ibu mencintai kamu sayang. Tapi ibu tidak ingin merusak hubungan kamu dengan Maya. Makanya kita jalani hubungan ini diam-diam saja. Jangan sampai Maya curiga dan tahu hubungan kita. Bisa fatal urusannya, ucap Bu Maya. Arif hanya tersenyum. Ibu tenang saja. Pokoknya aman. Inilah kisahku, terima kasih.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini.